Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kita akan membahas aplikasi sistem persamaan linear. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lulu Fatin Fatina, kelas 2024 F dengan NIM 2403155407. Saya Dian Rahmatul Islam dari kelas 2024 F dengan NIM 24031554047. Saya Widodo Herani dari kelas 2024 F dengan NIM 24035154209. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear merupakan sekumpulan persamaan linear dengan sejumlah variabel bebas yang berkaitan satu sama lain. Bentuk umum sistem persamaan linear ini metode penyelesaian yang digunakan. Metode eliminasi Gauss adalah teknik untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Tujuannya untuk mengubah sistem persamaan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga memudahkan dalam menemukan solusi. Yang kedua, sifat matriks hasil OB atau operasi baris elementer. Yang pertama, pada baris tak nol maka unsur tak nol pertama adalah 1 atau dinamakan satu utama. Yang kedua, pada baris yang berturutan, baris yang lebih rendah memuat satu utama yang lebih ke kanan. Yang ketiga, jika ada baris nol atau baris yang semua unsurnya nol, maka ia diletakkan pada baris paling bawah. Jadi, dalam operasi eliminasi Gauss, matriks hasil OB dinamakan matriks echelon, baris yang memenuhi sifat 1, 2, dan 3. Terdapat soal sistem persamaan linear dengan menggunakan 3 variabel. Di sini kita disuruh untuk menemukan solusi umum aliran jaringan dengan asumsi bahwa semua aliran adalah non-negatif. Maka berapa nilai minimum dari X1 dan juga X2? Nah, di sini kita menggunakan 3 variabel yaitu variabel A, B, dan juga C. Untuk setiap variabel terdapat arus masuk dan juga arus keluar. Variabel A, arus masuknya ialah 50 dan juga X3. Untuk arus keluarnya X1 dan juga 30. Lalu untuk variabel B, arus masuknya X1 dan arus keluarnya X2. Untuk variabel C, arus masuknya 20 dan X2, untuk arus keluarnya X3 dan juga 40. Lanjut kita menyelesaikan dengan menggunakan persamaan linear. Pada variabel A, terdapat arus masuk 50 ditambah X3, maka sama dengan arus keluar X1 ditambah 30. Kita substitusikan yaitu menjadi X1 dikurangi X3, maka hasilnya 20. Ini untuk persamaan pertama. Untuk variabel B, terdapat arus masuk S1 sama dengan arus keluar X2. Kita substitusikan, maka hasilnya X1 dikurangi X2, hasilnya 0. Untuk persamaan 2. Untuk variabel C, terdapat arus masuk 20 ditambah X2 sama dengan arus keluar X1 ditambah 40. Lalu kita substitusikan, X2 dikurangi X3 sama dengan 20 untuk persamaan yang ketiga. Dari penyelesaian sistem persamaan linear, kita ubah menjadi bentuk matriks. Setelah disubstitusikan pada variabel A, itu tadi kan hasilnya X1 dikurangi X3, maka hasilnya 20. Nah, koefisien X1 hasilnya 1. Dan koefisien X2 tidak ada, maka hasilnya 0, dan koefisien X3 hasilnya min 1. Untuk variabel B, substitusinya X1 dikurangi X2. Koefisien X1 hasilnya 1, dan koefisien X2 hasilnya min 1. Koefisien 3 tidak ada, maka hasilnya 0. Untuk variabel C, koefisien X2
koefisien X2 sama dengan hasilnya 1, koefisien X3 hasilnya min 1. Ini 0 karena tidak terdapat koefisien 1. Setelah itu, kita akan menjadikan operasi baris elementer. Dari matriks yang tadi, kita akan menjadikan titik ini, elemen ini menjadi 0. Caranya, kita kalikan B1 dengan min, lalu ditambah B2 sendiri. Jadi, min B1, min 1 ditambah B2, 1, jadinya kan min 1 ditambah 1, hasilnya 0. Lalu selanjutnya juga begitu. Min 0 akan tetap 0, ditambah B2, hasilnya min 1, hasilnya min 1. Lalu, min 1 diminuskan, jadinya plus, ditambah B2-nya 0, hasilnya 1. Lalu, min 20 ditambah B2-nya 0, hasilnya min 20. Lalu dari matriks ini, kita ubah min 1 ini menjadi 1 dengan cara meminuskan atau mengkalikan min 1 ke baris kedua ini. Jadinya, min B2, 0 akan tetap 0, min 1 dikalikan minus, jadinya 1, 1 dikalikan minus, hasilnya min 1, min 20 dikalikan minus, hasilnya 20. Lalu, kita akan mengenalkan sisi bawah ini, elemen-elemen yang berada di bawah sendiri. Dengan cara B2 dikurangi B3. B2 ini dikurangi, B2 ini dikurangi B3 ini. 0 dikurangi 0 akan tetap 0. 1 dikurangi 1, 0. Min 1 dikurangi min 1, 0. 20 dikurangi 20, hasilnya 0. Kenapa 0 begini? Karena proses eliminasi Gauss memiliki matriks echelon baris yang dimana sifatnya terdapat 0, semua elemen 0 ketika di akhir baris, bawah baris sendiri. Selanjutnya, dari hasil akhir tadi, kita ubah menjadi persamaan linear. X1-nya ini, X2-nya 0, maka tidak ditulis. X3-nya min 1, maka min X3. Lalu hasilnya 20. Lalu ke baris kedua, X1-nya tidak ada, maka tidak ditulis. X2-nya 1, jadi X2 ini. X1-nya, X3-nya min 1, jadi min X3 ini. Hasilnya 20. Kenapa baris ketiga ini tidak ditulis? Karena 0 semua. Kita eliminasi X3. Eliminasinya dikurangi, jadi min X3 dikurangi min X3 hasilnya 0, habis. Jadinya tinggal X1 dikurangi X2 hasilnya 0, karena 20 kurangi 20 ini. Lalu X1, kita akan mendapatkan X1 dengan cara X2 kita pindah ruas ke kanan. Jadinya X1 sama dengan X2. Lalu substitusi hasil X1 sama dengan X2 ke persamaan X1 kurangi X3 sama dengan 20. X1 kurangi X3 sama dengan 20. Tadi X1-nya kan sama dengan X2. Jadi kita masukkan X1 ini, jadinya X2. Kurangi X3 sama dengan 20. Jadi hasilnya X2 sama dengan X3 ditambah 20. Lalu substitusi hasil X1 sama dengan X3 ditambah 20 ke persamaan X1 sama dengan X2. X1 sama dengan X2. X1 ini kita udah dapat
X1 ini sama dengan X2. Nah, X2 ini kita udah dapat di dalam persamaan ini, yaitu X3 ditambah 20, maka dimasukkan ke dalam X2 ini. Jadi nilai X1 dan X2 adalah X1 sama dengan X3 ditambah 20, X2 sama dengan X3 ditambah 20. Untuk mendapatkan nilai minimum yang mungkin, dapat mengatur variabel bebas X3. Ingat bahwa aliran tidak dapat memiliki elemen negatif yang masuk ke dalam simbol, tetapi kita dapat memiliki 0 elemen yang masuk. Jadi, nilai terkecil yang mungkin dari X3 adalah 0. Oleh karena itu, nilai minimum X1 dan X2 adalah 20. X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 20. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.